di tinggi. Aku rindu sungguh hati, waktu berjalan pintaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi laku rindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Aku mau tinggalkan dunia dan jalan yang sia-sia. Tengah ya ku itu ke tempat tinggiku tuju. Menangkanlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tinggi laku rindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Saya minta Saudara Pekliang membuka dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyebutkan kami bersama-sama pada sore hari ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, berfirmanlah pada kami, ajari kami akan firman, jadikan kami seperti yang Kau mau katakan, dan kami dengan firman, karena pertolongan kami satu-satunya, bagi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan alam dayo la fende datu amang amen dan atakal haleluya. Fiasene kaloam amanayang enataroa pandang halo amen taram. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rancangkan jadi dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa jalan-Mu bukan jalan kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kami. Itu sebabnya kami boleh ngalami bahwa rencana-Mu dengan kami perkara-perkara yang ajaib. Tuhan, Kau tidak pernah lepaskan kami. Kau tidak pernah jalan dengan kami menurut jalan yang lain. Kehendak-Mu dan jalan-Mu yang sedang terjadi sekarang. Terima kasih Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu. Betapa kami bodoh untuk melihat-lihat jalan lain. Yang kami jalani inilah jalan-Mu, jalan yang benar. Berkati kami berganda-ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Kau Allah yang Maha Kuasa. Terlalu kecil kami untuk menyelami dan mengerti
kehendak-Mu jadi. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Amin. Kita baca di dalam kitab Yehezkiel pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Yehezkiel 2 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi gini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri. Karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Saudara-saudara lihat ya, sebetulnya kita dengan Tuhan ini gimana? Kita seringkali mikir, oh saya susah, Tuhan hibur, saya ini, Tuhan gitu, itu kasual gitu ya. Saudara tahu, kita salah kalau kita pikir begitu. Ini bukan Tuhan ngadapi masalah terus gini. Saudara lihat dari mulanya. Kejadian-kejadian itu adalah rencananya Tuhan. Yang terjadi sekarang adalah rencananya Tuhan. Memang kita nggak ngerti. Jangan coba untuk mengerti. Saya baru bisa jalan dengan baik pada waktu saya mulai dari tidak ngerti. Sebab itu Tuhan ngajari saya berdoa dari dulu tuh, bersihkan pikiranku. Yang bikin ruwet jalan kita itu apa? Pikiran kita. Nah coba aja. Kita mikir, kita nggak ngerti. Yang kita ngerti bukan jalannya Tuhan. Kita tidak ngerti. Nah, pada waktu saya belajar untuk tidak mengerti, saya ngalami itu aneh. Beban itu hilang. Kalau saya nggak pakai pikiran saya nggak ngerti. Saya nggak ngadepi masalah. Tapi saya nggak ngerti sebentar lagi itu apa. Jadi satu-satunya jalan adalah percaya kepada Tuhan. Dan saya lihat bahwa semua kejadian dalam hidup kita itu murni loh, ini adalah rencananya Tuhan. Ya, saudara barangkali punya prasangka, oh masuk Tuhan gini, masuk Tuhan gitu. Justru sekarang baru kita lihat tidak ngertinya kita rencananya Tuhan. Dulu waktu kita masih muda, itu kita jalan juga dengan rencana Tuhan. Sekarang kita jalan di tengah-tengah kacau dan krisis, juga rencananya Tuhan. Nah, hanya dulu masih ada fragmenta-fragmenta yang kita bisa nangkep. Sampel gitu ya. Makin lama makin tidak bisa nangkep sama sekali. Makin lama makin tidak bisa nangkep. Dan saudara akan lihat, makin lama ini dulu orang Belanda ya ngajarin kita untuk bertentangan frontal, ya, permusuhan, berantem. Padahal Tuhan punya jalan yang luar biasa. Dan makin lama kita makin lihat bahwa apapun terjadi, kehendaknya yang jadi.
Nah, kalau sekarang tuh barangkali Karl Barth apa itu hidup, waduh dia makin teologinya makin ruwet dah. Sebab jalan apa saja yang Tuhan jalani, tetap yang kita jalani adalah rencananya Tuhan yang baik dan damai. Tidak peduli loh. Apakah ada kepala hambanya dipenggal atau apa, itu tidak peduli. Saya diceritain itu saya nggak heran. Itu bukan ajaibnya di Ambon. Saudara-saudara, ya saya diceritain ada hamba Tuhan perempuan nih, dipenggal kepalanya, balik lagi, nyambung lagi. Saudara-saudara, begitu-begitu itu bukan perkara yang istimewa. Sebab sekarang ini adalah urusan rencananya Tuhan dengan rencananya dunia. Pasti nggak klop. Nah, mau lewat apa saja ya nggak klop. Loh, kalau sana lewat golok, lewat apa, ke sini nggak lewat golok ya nggak klop, nggak pernah klop. Saudara, saya tuh ngalami gitu. Saya terima surat kaleng. Lagi satu kali terima surat kaleng. Lagi satu kali, ancamannya makin keras, makin dahsyat. Tuhan ngajarin saya apa tahu? Bikin fotokopi, tempelin di muka tembok rumah. Nah, di Roma yang dipakai buat gereja itu, saya suruh ngelim itu fotokopinya surat kaleng. Yang kotor-kotor, Cina, babi, dan macam-macam nih. Saudara, orang pada terkejut. Orang lewat baca. Besok paginya sih bersih. Soalnya ada yang baca nggak tega itu lihat bahasa kayak gitu. Apalagi kalau di bawahnya ditulis pemuka orang Muslim di Kopo Permai 1. Nah, itu kan bukan saya yang ngatain, itu kan dikatain sendiri. Saudara, bersih loh, nggak disobek loh. Mereka nggak berani nyobek, dibersihin aja, nggak ada bekasnya juga nggak ada. Hari ini saya tunggu. Biasanya Kamis Jumat tuh ngirim, hari ini nggak ada. Saudara, saya tahu apa yang saya harus buat. Kalau datang surat kaleng satu lagi, jejerkan semua surat kaleng itu, masih ada fotokopinya soalnya. Akan terjejer di tembok rumah saya. Nah, mereka itu ketakutan, tahu nggak? Saudara tahu. Jalan Tuhan itu tetap Tuhan mau gini. Itu sebabnya dia bilang persekutuan-persekutuan lain yang diintimidasi tutup semua. Tapi satu ini jangan. Saudara, jadi konsentrate pada satu. Terkenal tuh F-13. Terkenalnya bandel, terkenalnya apa aja. Sebab apa? Saudara, kita ini masih jalan dengan rencananya Tuhan. Ini bukan mempertahankan doktrin, bukan apa. Saudara dan saya itu jalan. Urusan hidup saudara, urusan apa itu masih tetap dan tetap akan jalan dengan rencananya Tuhan. Tidak ada satu tindakan saudara atau saya yang begitu saja sonder Tuhan. Tidak ada. Ini bukan soal berani-beranian, ini bukan soal apa-apa. Ini soal ketaatan. Dan ini bukan soal risikonya apa, tidak. Kalau kita bicarakan tentang risiko itu, kita bukan orang percaya. Ini sekarang adalah saatnya orang percaya jalan karena percayanya.
Kalau kita mulai mikir-mikir bahaya dan macam-macam, wah, kita khianat. Nggak bisa. Ini adalah saat di mana saudara dan saya, orang percaya atau bukan orang percaya. Orang percaya jalan. Kecil, besar, riskan atau tidak, jalan. Ini bukan saatnya kita mesti nimbang-nimbang dan mikir-mikir. Salah jalan gitu. Ini jalannya adalah jalan ya dan amin. Kemanapun Tuhan mau kita pergi, apapun Dia mau kita lakukan. Ini bukan soal mujizat-mujizat, bukan soal berani-berani, bukan soal pahlawan, bukan apa, bukan. Bukan. Saudara, itu saya alami. Saya satu hari itu saya nggak kuat lagi. Saya bilang, Tuhan, kalau kau suruh saya nyangga bangunan ini, kenapa saya yang kau pilih? Orang yang sudah jelas-jelas tidak punya konduit terbaik. Orang yang jelas-jelas tidak punya kekuatan apa-apa. Saya nggak kuat, saudara-saudara. Dan celakanya itu apa? Begitu saya ambruk nggak kuat, orang-orang itu pada ambruk, pada nggak kuat. 1, 2, 3 di sekitar saya. Saya ketakutan dong. Kok saya nggak bisa mati sendiri, kok nggak bisa gagal sendiri, kok nggak boleh jatuh sendiri. Saya mikir tuh kadang-kadang saya jealous kepada saudara-saudara. Saudara mau jatuh sendiri, murtad sendiri ya. Kenapa saya nggak boleh? Kalau saya murtad, orang ikut jatuh. Aduh, saya gimana? Bukannya saya tuh orang baik, nggak tega ada orang jatuh. Tahu, saya sampai sudah begitu rupa. Anak angkat saya itu telepon sama saya, Pap, saya rasanya nggak kuat, sesek napas. Sudah tahu, saya katakan apa? Ya mati oh sana loh. Saya udah nggak kuat. Lalu dia sesek napas telepon saya nggak kuat, saya mau mati aja. Nah, waktu saya nggak kuat, saya bilang sama dia telepon, tidak apa-apa. Katakankah doa yang sama yang saya katakan sama kamu? Mati oh sana dah. Dia nggak bisa mendoakan begitu. Saya minta dia bilang mati oh dah Pak. Nggak bisa. Aduh, saya bilang, Tuhan gimana? Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Saya nggak punya kekuatan. Baru Tuhan terus jelaskan, sebetulnya sudah lama kita semua ngerti itu. Itu loh, ungkapannya Paulus. Kenapa dosa-dosanya begitu banyak? Supaya anugerah Tuhan makin nyata. Jadi sekarang saya tahu tidak ada sedikit pun andil saya untuk bertegak. Tuhan jadikan saya tiang saya. Gak peduli apakah saya terdiri dari kayu rayapan atau kayu apa, tidak peduli. Jadi sudah saya belajar untuk ngerti ini. Sekarang zamannya bukan zamannya saudara imannya kok kuat ya, saudara kok gini, tidak peduli apakah anak kecil. Tuhan katakan angkat bangunan gereja, angkat. Saudara, ini bukan soal lagi bisa apa nggak bisa. Ketaatan yang Tuhan minta dari kita itu sekarang ini adalah ketaatan bukan pakai ditimbang-timbang. Saudara barangkali boleh nimbang-nimbang, bilang nggak mungkin gini. Tuhan bilang lakukan, dan itu dilakukan. Saya nggak bilang harus dilakukan kan, itu dilakukan. Saya mengerti sekarang rahasianya tentara
Kristen di akhir zaman. Tuhan sebab itu tidak milih kan? Tidak diseleksi kan? Oh ini hamba Tuhan yang ini hamba ini enggak. Dia katakan seperti kepada tulang-tulang kering di padang itu. Enggak pakai pilihan. Ini tulangnya masih bagus atau apa enggak. Bangun. Liputi daging. Sekarang tidak ada lagi dialog, tidak ada lagi macam-macam. Apakah saudara itu pantas atau tidak ada lagi. Sekarang yang ada hanyalah ketaatan. Saudara, tidak peduli saudara siapa. Tuhan bilang lakukan. Kita sudah terlalu lama mikir-mikir dan macam-macam model-model. Sekarang saatnya buat kita untuk ya dan amin. Saya rasa ngerti ini. Tidak boleh ada yang ganggu-gugat kesetiaan saudara, percaya saudara kepada Tuhan. Dan saudara nanti akan mengalami. Saudara tidak pakai kekuatan saudara sendiri. Tidak. Saudara berani bertindak dan mengatakan perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan mau. Jangan kaget. Orang yang kaget itu adalah orang yang lengah. Yang gak pakai percayanya kepada Tuhan. Ya, orang yang kaget kan gitu. Kalau orang gak kaget, dia setia, ya dan amin. Tidak peduli. Itu pantas apa nggak pantas, itu bisa apa nggak bisa, nggak masalah. Saudara, mintalah supaya Tuhan ngasih saudara kesetiaan. Sebab kalau enggak, saudara akan kaget. Apa yang terjadi dengan saudara, dengan rumah tangga saudara, dengan semua. Kalau Tuhan berfirman, itu jadi. Jadi coraknya tuh lain, saya ngerti coraknya tuh lain dulu ya. Saya pikir waduh ada panggilan, ada apa gitu ya. Nanti kita kekuatan iman, ada apa. Ternyata enggak. Ternyata kita tuh semua apa yang dilihat. Tulang-tulang kering. Benar, tidak bisa apa-apa. Jangan saudara kalau saudara dilihat Tuhan terus bilang aku lumayan, tulangnya sih kering tapi lumayan masih bagus juga. Benar, saudara akan merasa sedih mula-mula. Ya aku cuman tulang kering doang. Saudara, tapi itu tulang kering yang Tuhan mau siapkan di akhir zaman. Itu sebabnya agama manapun tidak bisa melawan kita. Tidak bisa. Ini bukan agama. Saudara, sederhana. Kalau saya tetap berdiri, bukan karena saya pemberani. Bukan karena saya orang satu-satunya yang berani ngelawan kepala keamanan di Kopo Permai. Bukan. Saya ngalami, oh ini toh. Ini situasi akhir zaman. Bukan heroik. Tapi ketaatan. Saya bisa bicara tentang Islam, tentang apa saja. Sonder merasa bermusuhan. Sebab itu firman Tuhan yang saya sampaikan. Saudara tahu. Tindakan Tuhan tuh luar biasa. Saya dulunya nggak ngerti. Kenapa? Persekutuan-persekutuan lain saya suruh nutup. Saya pikir apa Tuhan tuh sudah merasa cukup dengan jasa-jasa saya ya. Tapi pada waktu saya mau nutup, sudah saya umumkan loh. F13 tuh saya tutup. Tidak boleh. Jadi tetap saya buka. Orang bilang boksu bilangnya nutup, kok tetap buka. Ya saya sudah nggak malu lagi dikatain apa juga.
Saudara-saudara, buka. Dan buka tidak dengan was-was takut nanti kalau dibakar, kalau dia siapin apa-apa, enggak. Walaupun ancaman surat kaleng itu makin gila. Dan saudara-saudara, ternyata itu surat ada kelemahannya. Saudara, kalau saya dikatakan, tuh liatin tuh. Orang gak setuju, mau dipakai tuh surat kaleng. Tuh liatin, ada keluhan warga. Saya jadi heran. Kok ada warga jadi resah kalau ada orang beribadat kepada Tuhan, itu kayak aneh. Oh, dulu ya orang komunisnya gak berani loh. Orang ateis tuh gak berani loh. Mereka mau coba-coba nutup kebaktian rumah tangga ya. Mereka nggak berani loh. Saudara, nggak ada yang berani bilang orang beribadat itu mendatangkan keresahan. Kok malah orang Islam yang mengatakan itu. Saudara, ya aneh kan? Kalau orang kumpul-kumpul mau ngerampok, itu meresahkan. Kalau orang ngasih cat rumah-rumah tertentu merah, hijau atau ini, itu meresahkan. Dilaksanakan atau enggak itu tapi meresahkan. Tapi kalau ada orang megang gitar, megang drum dan nyanyi, biar dangdut aja nggak meresahkan kok. Saudara, jadi istilah meresahkan ini loh. Saudara, itu yang aneh. Nah, waktu surat kaleng itu saya tempel di muka rumah saya, jelas. Rupanya ada yang nggak enak kan. Nggak enaknya bukan nggak enak karena dikatakan di sana Cina babi atau apa. Ya. Tapi karena di bawahnya itu berani-berani ditulis pemuka Muslim Kopoper Bay 1. Lah yang pemuka bener ikut malu kan. Bahasanya kok kayak gitu. Jadi saudara, saya cari-cari kelemahannya nggak ketemu kelemahannya. Nah, kalau saya marah dikatain Cina babi kan saya salah. Ya, saya nggak marah. Yang kasihan tuh apa? Pagi-pagi sampai pagi itu saya makanan yang malam nggak habis tuh ya. Saya masukkan lemari es, pagi saya keluarkan. Orang ngambil. Langganan nih. Begitu ada gambar tempel Cina babi, nggak berani makan, tahu nggak? Ditinggalin, diliwatin. Takut kalau itu makanan ada babinya. Oh, yang buang itu Cina babi. Jadi lewat nih. Baru sampai siang baru mereka karena lapar diambil. Saudara, yang rugi siapa? Saudara tahu. Jadi mungkin juga yang bersihin itu dibersihin bersih loh, dengan sopan loh. Jadi kalau marah kan lain ya, sopek-wek gitu ya. Ini enggak nih, kelotok padahal saya ngelemnya itu lem banyak lem. Saudara. Jadi saya lihat Tuhan tuh tahu bagaimana dia memperjuangkan umatnya. Saudara dan saya kalau khawatir dan takut itu bukan saja tolol, tapi benar-benar orang yang menghujat Tuhan. Khawatir sedikit aja. Disuruh apa aja. Kalau saudara disuruh keluar beli sate aja, saudara takut, itu tolol. Loh, beli sate loh ini. Saudara, apa saja. Tuhan itu pakai apa saja. Dan kalau kita sekarang apa saja yang kita lakukan dengan was-was dan takut, kita orang yang jangan disebut orang percaya. Sebab saudara sadar atau nggak sadar, saudara itu eling atau nggak eling, saudara jalan ini ke sini nggak pakai berdoa barangkali, saudara itu jalan dengan rencananya Tuhan. Saudara bayangin.
Nggak tahu jalan di Jakarta. Taunya cuma nganter saya ke Jakarta. Ya nggak apa-apa. Sebab saya hari ini Sabtu nggak kemana-mana. Habis dari sini udah. Jadi saya bisa pakai supir Bandung. Saudara, kebetulan enggak. Dari itu saya ditanyain orang, kok nggak mikiri gimana nanti gimana? Enggak, udah. Jalan itu Tuhan yang merencanakan. Dan betul, di sini dia mesti tinggal di mana? Supir saya yang dari Jakarta, yang lain itu punya rumah dekat sini, yang nginep sana. Kalau dia ke Bandung juga nginep di supir saya. Saudara, semua itu diatur begitu rapi, coba bayangin. Saya cuma sedikit susah aja waktu mesti nunjukin, ini belok kanan, tol Priok. Nah nanti hati-hati turun Rawamangun. Cuman gitu aja. Saudara, nggak lebih dari itu. Semua dah saudara bayangin dah. Ini semua itu Tuhan yang ngatur. Kalian sekeluarga ke Semarang ya Tuhan yang ngatur, emangnya enggak? Jadi saudara, jangan cerita sama saya ajaib atau heran. Saudara, itu biasa. Perkara-perkara yang kecil, yang apa saja, itu biasa. Rencananya Tuhan. Lihatlah itu. Jangan lihat lainnya. Jalanlah begitu. Nanti saudara lihat. Saudara tahu. Kita boleh ingat, kita nggak ingat, semua rencananya Tuhan. Rapi sekali dah. Dari itu saya paling-paling bilang, untung saya nggak pakai pikiran saya. Kalau saudara pakai pikiran saudara tiwas-tiwas mumet, meleset lagi. Rencana tiwas mumet, meleset lagi. Tapi pada saatnya rencananya Tuhan itu jadi. Coba lihat sekarang tuh ini, jangan lihat macam-macam. Lihat apa saja, tidak ada yang kebetulan. Semua jadi. Pada waktunya. Tidak lagi kira-kira loh ini. Ini pasti. Saudara, dan yang belum jadi. Itu sebabnya saya cuman dengan debar-debar menantikan what next. Saudara tahu. Saya nggak bisa ngarang juga nggak jadi seperti yang saya karang. Tetapi saya bisa menyaksikan surprise demi surprise. Indahnya kok Tuhan itu bisa ini. Saudara, kemarin saya lihat nonton Amin Rais di Wolawale gitu. Saya nggak heran, saya bilang. Yang jadi jaksa agung biarpun tidak profesor doktor, dia cuma SH aja, dia SH. Dia tidak pengalaman. Yang dia ngomong semua jebakan-jebakan itu pekerjaannya. Saudara. Jadi ya terang aja dia menang. Saudara tahu. Sudah dijebak dari mulanya. Amin Rais dapat undangan, suruh datang. Lah memang itu terhadap orang yang ada yang perlu dihormati, undangan selalu. Kalau saya sih panggilan, ini undangan. Nah itu pikirnya mau dipakai sama profesor dokter ini. Ya kan diundang, saya kan boleh datang, boleh nggak datang. Nah itu tuh jadinya dia kecepitnya. Saudara tahu. Sebab omongannya jaksa agungnya itu pakai ancaman-ancaman halus banget. Lo nggak mau diundang, lo nanti dipanggil. Saudara tahu. Dan ternyata itu rekayasa semua.
sudah diatur semua. Itu kalau manusia ya bisa meleset, tapi yang heran itu Tuhan nggak pernah meleset. Saudara dengar nggak? Tidak pernah. Kadang-kadang kita ngeri, kayaknya aduh kali ini salah dan meleset. Enggak. Dia begitu pasti jalannya. Dan kalau saudara mau pegang dan percaya kepada kepastian ini, saudara baru ngerti betapa hebatnya Tuhan. Coba bayangin, kita lihat kecil-kecil aja. Di tengah-tengah kacaunya kita nih ya, kayaknya tidak ada yang ngatur kan. Ya saudara barangkali pikir kalau saya bilang ngatur tuh provokator itu. Enggak. Itu provokator itu juga tidak bisa ngatur semaunya dia. Ini semua kok tidak salah. Kalau provokator bisa salah. Ini kok bisa tidak salah ngatur semua. Saudara, saya cuma bisa goyang kepala. Tidak ada salahnya satupun. Saudara nggak bisa nunjuk salahnya. Saudara, tapi itu tidak berarti kita boleh sembarangan. Anak angkat saya bilangin, aduh saya nggak kuat nih gini. Lantas dia gampang, akan ada Tuhan. Langsung bilang gitu, saya marah. Apa itu yang Tuhan mau? Seharusnya dia tidak bilang gitu. Tidak gampangan, akan ada Tuhan. Tapi Tuhan mau apa? Tuhan tidak mau orang-orang itu ngandalkan saya, tetapi mau orang-orang itu semua syafaat. Saya tanya, berapa kali kamu mendoakan saya? Nggak pernah. Oh, dia pikir boksu kan nggak perlu didoakan, udah bisa. Nah inilah, Tuhan mau kita itu saling mendoakan syafaat. Dan mendoakan boksu itu sama pentingnya dengan mendoakan orang lain. Sebab kita semuanya disatukan. Jadi gampangan melecehkan bilang, kan ada Tuhan. Salah. Saya kalau bilang, tuh kan ada Tuhan, salah. Sebab apa? Adanya Tuhan itu justru anugerah kita. Tidak untuk gampangkan. Saudara barangkali satu hari bilang, kan ada Tuhan, saya nggak takut. Saudara nanti malah kena. Kenapa? Sebab Tuhan nggak mau kita melecehkan, gampangkan. Kita mau ngucap syukur. Tuhan mau kita ngucap syukur. Untuk tiap langkah yang kita boleh ambil, sonder salah. Coba bayangin. Orang sekarang pada takut salah kan. Sebab gak tahu lagi apa yang dia mesti buat. Tapi Tuhan bikin tentara yang tidak membuat kesalahan. Tindakan-tindakan apa aja. Saudara, tidak salah. Dia bisa bikin musuhnya membuat kesalahan, tapi umatnya tidak membuat kesalahan. Itu sebabnya saya waktu mendoakan umat tuh gampang kan. Sebab Tuhan selalu bilang gini sih, emangnya aku nggak ngitung orang itu kayak apa. Terus saya dulunya kan khawatir. Nanti kalau orang nggak setia kepada Tuhan, orang lemah imannya, orang yang gimana gitu ya. Lantas Tuhan negur saya bilang, emangnya aku tidak memperhitungkan keadaan mereka. Iya loh. Dia bisa bikin seorang Yudas Iskariot, saudara dan saya utang budi sama dia. Oh iya kan, saudara kan utang budi. Kalau Yudas Iskariot itu tidak matinya mati gantung diri,
Kalau dia bertobat kepada Tuhan, saya nggak tahu sejarah keselamatan saudara dan saya gimana. Dia bisa. Tidak ada sesuatu yang aneh. Saudara, sadar nggak ini? Justru kita jadi kaya itu kalau kita mulai lihat, iya ya, Tuhan nggak salah juga. Saya seperti salah, Tuhan tidak salah juga. Saudara, hari kemarin itu saya tuh lupa, biasanya saya suka ingat. Ini karena nggak ada persekutuan di Roma-Roma, saya di Roma aja kalau ayat-ayat itu saya baca, saya jelaskan di Roma. Saya itu lupa bahwa hari itu hari Kamis. Dan saya tahu biasanya hari Kamis itu udah pol deh. Saudara, semua orang yang nggak senang saya itu udah nimpakan, dan saya biasanya itu siap. Ini saya nggak siap, saudara. Tahu-tahu kenapa saya gini? Nggak siap juga, nggak ingat juga. Waduh, dah saya diganyang, saya berasa diganyang dukun beberapa itu, aduh, digocok. Saya sampai benar-benar saya nangis. Saya tertidur tuh karena kesakitan. Saudara, sudah tertidur, pagi-pagi bangun tuh saya kaget. Loh, saya kok masih hidup? Saya kaget bahwa saya masih hidup. Saudara, sebegitu parah gocohannya itu. Biasanya nggak sampai begitu. Biasanya Tuhan ingatkan, ini enggak. Jadi Tuhan mau tunjukkan, biar saya nggak siap, biar saya sebagai syafaat ngaco, biar saya gagal, tidak gagal. Saudara, saya ngalami di tengah-tengah itu semua kuasanya Tuhan. Saudara, makin yakin saya. Itu hebatnya. Saudara, makin saya yakin bahwa saudara dan saya tidak pada tempatnya saudara takut dan khawatir. Saya nggak usah ngajarin saudara. Kalau diguna-guna orang nangkalnya gimana, nggak usah. Belakangan ini saya ngalami kok, saya nggak ngajarin apa-apa. Tidak ada. Ada orang yang bilang, Boksu, tulis dong itu, lumayan kan buat petunjuk-petunjuk. Tidak ada loh. Saya lepaskan saudara di tengah-tengah bahaya juga. Sama seperti saya diselamatkan Tuhan, saudara juga akan diselamatkan. Ini bukan ngomong basa-basi murahan loh. Karena ada ngomong basa-basi gitu, nyanyian lagi ya, seperti Paulus diselamatkan, kita nanti juga. Enggak, bener. Kalau dikatakan tuh dulu saya nggak ngerti bahwa Allah akan bekerja sendiri. Saya pikir kenapa ya? Apa gunanya penginjil-penginjil ya? Dan macam-macam. Saudara, tapi betul loh. Dia sendiri. Dia nggak butuh bantuan saudara sedikit pun. Saudara sebagai orang tua juga nggak perlu khawatirkan anak-anak saudara. Ini saya udah lama diajarin ini. Selalu kalau saya dulu khawatir anak-anak saya, Tuhan katakan, kau sayang anakmu ya? Dari itu khawatir. Iya dong Tuhan. Aku sayang nggak? Ya terang dong Tuhan, saya bilang. Sayangmu sama sayangku gede mana? Saya malu. Saya dipermalukan Tuhan gitu terus loh. Padahal saudara, anak saya itu anak normal. Anak saudara juga anak normal. Nakalnya normal, semua normal. Saudara, kita seringkali itu sebagai orang tua cuma ngeluh ya, anak kita tuh yang paling gak normal dah, paling nakal, paling bandel, paling apa. Kalau enggak, ya paling jempolan. Jadi ternyata Tuhan ngasih saudara dan saya anak di zaman apapun, dia sudah ngitung benar.
Dia udah ngitung benar. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak berani bilang salah. Itu sebabnya. Anak cucu saya yang di Bekasi itu, dia nggak percaya seperti banyak atau sedikit yang percaya. Nggak usah di scan, nggak apa-apa ya. Tuhan kasih tahu. Dia sudah dikasih tahu, perempuan. Terus dia teguhkan dengan di scan ke dokternya. Dokternya nggak bayar, temannya sendiri. Perempuan. Positif perempuan. Saudara. Lantas kemudian dia, karena nggak ngerti ini anak saya hampir kehilangan iman. Coba bayangin. Tuhan kasih tahu dia perempuan, dokter bilang perempuan, udah yakin namanya perempuan. Tiba-tiba jadi laki. Nah, dia itu Tuhan bolehnya nyiapkan anak saya ini udah dari waktu dia lahir. Waktu dia lahir, Tuhan bilang laki. Lantas istri saya bilang, aduh Tuhan laki. Saya pengen perempuan. Ada bulan ke-7 nih, dulu nggak ada scan-scanan gitu tuh. Tapi saya bisa nyelidiki cara metode Jepang itu. Pakai pendulum. Laki atau perempuan. Saudara. Sedangkan telur aja masih telur sudah ketahuan laki atau perempuan. Pasti. Ini anak laki. Sampai bulan ke-7. Lahirnya perempuan. Nah mau bilang apa? Emang doanya didengar. Saudara. Nah kok anak ini yang sekarang ngalami anaknya dijanjikan perempuan kok jadinya laki. Nurut maunya bapaknya. Saudara. Jadi namanya saya nggak ngasih. Namanya dia pilih Daniel. Nah mestinya kalau nama Daniel itu kayak yang keker gitu ya boys gitu ya. Ayu, coba bayangin. Saya itu sampai berapa bulan saya nggak berani megang itu karena saya belum bisa nyingkirkan image. Ini laki, ayu sekali. Saudara, ya mukanya ya apanya. Kalau itu dikasih tindih gitu udah perempuan dah pasti. Saudara, saudara tahu mainannya Tuhan tuh loh. Anak saya sangka dia salah. Gak salah. Saya tahu bahwa Tuhan mau dia punya anak laki sekarang ini. Dan saudara-saudara dia ngalami kecewanya jadi Kristen yang sudah janji-janji mau pelayanan-pelayanan ternyata nggak jadi karena takut nanti dibakar rumahnya dan macam-macam. Nah, satu perkara, saya nggak bilang nggak boleh takut. Kalau saudara bikin rencana bukan maunya Tuhan, itu selalu disertai takut. Jadi kita balik sekarang. Kalau saudara mau jalan dengan Tuhan, tidak ada takut. Tidak ada. Saudara jalan. Tenang, saudara itu nggak ngerti dengan perintah Tuhan. Tidak ada takut sama sekali. Saudara, itu saya lihat kemarin nih saya. Ini ada orang enak-enak aja dia ngomong terus terang. Saya penasehatnya Pak Harto. Dia nggak takut apa-apa, nggak takut. Emang dia penasehat. Dia dibayar. Dia didekingi. Saudara, saudara tahu, saya baru mengerti. Iya. Kalau Tuhan sekarang bilang, lu pergi. Saudara takut? Nggak ada. Nah, bahagianya orang yang dengar Tuhan sendiri. Kalau dengar kata orang, saudara bimbang di tengah jalan. Ya kalau iya, kalau enggak. Kata dia sih, saya disuruh Tuhan. Tapi ya kalau iya, kalau enggak.
Nah itu. Tapi kalau orang yang jalan dengan Tuhan pribadi, jalannya itu pasti lewat apa saja. Yang saya rekayasa, saya tidak punya keberanian untuk melakukan. Itu rekayasa saya. Tapi yang Tuhan perintahkan, saudara nggak pernah mikirkan takut. Di dalam Yesaya 35 ayat 9 dan 10. Yesaya 35 ayat 9 dan 10. Kita baca begini firman Tuhan. Yesaya 35 ayat 9 dan 10. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di sana. Dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di sana. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorak. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara, itu jalan loh ini. Di tengah-tengah dunia ini akan ada jalan, namanya jalan suci. Dan jalan suci ini aneh. Binatang buas nggak ada. Hanya orang yang dibebaskan Tuhan. Dan jalannya, cirinya jelas bersorak-sorai. Saya pikir coba. Jalan apa ini? Di mana ini? Jalan tol? Enggak. Ini jalan. Dikatakan ada jalan. Dan itu jalannya umat. Dan umat itu jalan sekarang. Aneh kan? Jalan mana saja nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dicegah. Rampok masuk dan macam-macam kan? Nggak bisa kan? Orang sekarang tuh rumah-rumah di sini pakai pagar-pagar tinggi-tinggi, pakai kawat berduri, disetrum macam-macam. Mau nyegah rampok, mau nyegah macam-macam. Bisa? Saya kadang-kadang mau ketawa. Nah, wong itu makro hero kok pakai kawat berduri, saya kira kayak mau perang mau apa. Saudara tahu? Soalnya tidak bisa nyegah. Saudara bisa nyegah. Gereja nggak bisa dicegah. Ya, orang nyelundup masuk. Tapi ada jalan yang tidak bisa dicegah. Dan itu jalan saudara dan saya. Normal loh ini. Orang yang dibebaskan loh jalan situ. Bukan jalan yang ajaib. Kita mesti, kalau dulu ada cerita-cerita itu ya. Ada daerah dongeng itu ya. Tapi kalau mau masuk sana mesti lewat Bukit Bubur. Jadi mesti menyelami bubur berapa lamanya nggak bisa. Jadi nggak bisa masuk ke dunia dongeng. Di dunia dongeng itu enak. Kalau saudara kepingin makan ayam panggang, ayam panggangnya masuk mulut. Saudara,
nggak dipikir bahwa itu bisa bikin orang keselak, nggak apa. Tapi gitu ceritanya. Jadi orang kepingin ke sana di negara dongeng, saudara. Nah ini bikinnya kan ada jalan suci, jalan ada bener loh. Saya tuh jalani itu sebab itu saya kayak orang berani. Kayak memang saya berani. Saya tidak kelihatan, saya cerita saudara nih ya. Waktu saya ngomong di depan orang, bayangin. Ini yang dikumpulkan itu orang Islam, orang yang tidak setuju saya bikin kebaktian nih. Saya bisa ngomong, saya nggak takut, saya nggak lihat. Kalau ditanya siapa semua yang di situ, saya nggak lihat. Oh memang mata saya nggak kelihatan, saudara. Tapi ternyata mereka ngomong-ngomong, baru sekarang nih ada yang berani ngomong. Saya nggak mikir itu sama sekali. Jalan. Dan saya ngucap syukur bahwa karena saya berani gitu, ada juga yang berani buka terus. Saudara, saudara tahu, ada jalan itu. Dan itu jalan saudara sehingga saudara bisa selalu jalan dengan sorak-sorai. Bukan dibikin-bikin nih, bukan dibikin, mari kita orang percaya nyanyi-nyanyi, enggak. Kita berdiri dengan sorak-sorai. Istrinya teman saya itu lihat saya gitu, dikira saya itu marah-marah. Dia nyamperin saya, dia mau negur saya. Kok sabar? Saudara tahu, begitu dia megang saya, dia berubah. Enggak lagi dia bilang kok sabar gitu. Dia tahu bahwa saya bukan saya di situ. Saudara, dia mikir kok berani-beraninya. Iya kan, Boksu itu kan sudah tua, umur 70. Kok berani-beraninya ngelawan agama, macam-macam. Kok nanti kalau dikapak-kapakkan kan, Wong sudah bilang mau dipenggal kepalanya, dicincang kakinya, mau dibikin tite ya babi kan, saudara. Jadi mereka itu takut, tapi nggak tahu bahwa saya ngalami sesuatu yang baru, yang sekarang saya bisa cerita saudara. Kalau saudara jalan di jalan suci, bukan saja tidak nyadari, memang tidak ada. Saudara nggak lihat singa, nggak lihat lawan. Itu sebabnya kalau dikatakan di perjanjian baru, nggak usah nyiapkan kata-kata, nanti Roh Kudus akan nyiapkan. Saudara seringkali mempersiapkan diri dengan doa puasa, ini mau dihadiri dengan doa puasa. Nggak usah. Jalan masuk. Jalan suci, jalan yang tidak ada jahat. Di dalam Hosea pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Hosea pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Kita baca firman Tuhan begini. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan Sunda, dan beranakanlah anak-anak Sunda, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Payah juga kan, mulai karier yang bagus di tengah-tengah raja-raja gede, raja-raja Yehuda, raja-raja Israel, dengan membuat onar, kawin sama Sunda, suruh beranak anak Sunda. Ya, artinya sih boleh dikatakan bagus ya artinya.
Artinya itu bangsa Israel bersundal ya. Orang akan jawab sekarang itu enak aja. Bangsa Israel bersundal terus Hosea kawin sama sundal, enak Hosea dong. Dia suruh mulai karier yang impossible. Salahkah Tuhan? Ini banyak nih orang yang nggak bisa terima nih. Saya tanya, ini suci apa enggak yang dilakukan Hosea? Ya enggak loh. Saudara, suci apa enggak? Nah, ternyata tidak salah